Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Elsie Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Hari ini kita telah tiba di hari yang ke-17 bulan Januari tahun 2022 dan belum terlambat jika saya menyapa Anda sekalian dan mengucapkan selamat tahun baru 2022 bagi Anda sekalian, para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengawali hari yang baru yang telah dijadikan oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkannya, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa meminta pertolongan Roh Kudus selama kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Sebab oleh karena perkenan Tuhan, maka kami boleh kembali ada di hari yang ke-17 di tahun baru, tahun 2022. Dan kami memuji Tuhan, sebab jika kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapa di sorga, dalam suasana tahun baru ini, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya kebenaran firman yang akan kami dengarkan akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kitab Ulangan, pasal 11, ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Dan yang menjadi nats perenungan kita pada hari ini, pada nats atau pada ayat yang ke-12, yang mengatakan demikian. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, suasana dan sukacita malam pergantian tahun yang lalu tentu masih membekas dalam ingatan kita. Dan sekalipun berada dalam keadaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya oleh karena pandemi yang masih terjadi, namun di malam pergantian tahun, kita masih dapat menyaksikan warna-warni kembang api dan berkumpul bersama keluarga atau saudara-saudara seiman kita dalam gereja. Dan sebagaimana lazimnya pada malam-malam pergantian tahun, maka biasanya
tidak sedikit orang melakukan perenungan, mengevaluasi, melihat kembali, menilai bagaimana perjalanan hidup selama tahun yang sudah berlalu. Dan ketika akan memasuki tahun yang baru, maka biasanya ada sebuah komitmen yang ditetapkan, ada sebuah tekad yang diharapkan akan dilakukan di sepanjang tahun yang baru. Dan diharapkan tujuan-tujuan hidup yang telah ditetapkan telah atau dapat tercapai di tahun yang baru. Jika Anda termasuk dalam kelompok-kelompok yang melakukan hal seperti ini, maka bolehkah saya bertanya, hingga di hari ke-17 ini, bagaimana Anda melaksanakan tekad atau komitmen tersebut? Bagaimana bobot tekad atau komitmen yang telah Anda buat? Tentu, para pendengar sekalian, belum ada waktu yang cukup untuk menilainya, bukan? Sebab kita masih ada di bulan pertama tahun yang baru ini, masih dalam hitungan hari, dan masih diperlukan sekian waktu, sekian hari, dan berbagai pengalaman untuk menguji bobot tekad atau komitmen yang sudah kita buat. Perlu sekian lama, perlu berbagai pengalaman untuk menilai bagaimanakah tekad atau komitmen yang kita sudah buat, bagaimana pelaksanaannya, apakah tujuan atau target yang kita tetapkan telah tercapai, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di hari-hari pertama tahun baru ini, saya mengajak Anda sekalian untuk melihat dan kembali berkata kepada Tuhan bahwa benar adanya tahun baru adalah sebuah kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dan ada jaminan dari Tuhan bagi kita masing-masing. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pembacaan Alkitab pagi ini, maka ada kebenaran penting yang dapat kita pelajari dan dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk meneruskan langkah kehidupan kita di tahun baru ini. Bahwa kehidupan umat manusia selalu ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Kehidupan kita selalu ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari pembacaan Alkitab kita tadi yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Ini adalah merupakan sebagian kecil dari bagian kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat, atau lebih tepatnya secara keseluruhan dalam kitab Ulangan ini adalah kitab yang mencatat wejangan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel, dan mengulang kembali, menuliskan kembali apa yang telah terjadi dan dicatat dalam kitab Keluaran dan Bilangan, dan ini ditujukan kepada generasi yang baru, generasi yang sebelumnya yang hidup di bawah kepemimpinan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, sehingga generasi yang baru ini akan dapat mewarisi kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan yang telah menuntun mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar dalam sepanjang sejarah nenek moyang mereka. Nasihat-nasihat ini juga bukan sekedar untuk disampaikan begitu saja, tetapi ibarat kata supaya generasi baru yang akan masuk ke tanah perjanjian itu tidak melupakan Tuhan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang percaya dan dipimpin oleh Tuhan sekian lama.
Diharapkan juga generasi ini dapat memiliki semangat yang baru untuk memasuki tanah yang dijanjikan setelah kurang lebih 39-40 tahun hidup dalam pengembaraan dan sering memberontak kepada Tuhan. Nabi Musa hendak mengingatkan kembali tentang rentang perjalanan penggembaraan dengan semua yang terjadi, dan di dalam semuanya itu, sekalipun berbagai pengalaman terjadi dalam berbagai kesusahan penderitaan penggembaraan di padang gurun yang begitu lama, dan banyak pemberontakan-pemberontakan yang disebabkan oleh karena bangsa Israel merasa begitu tertekan mengembara di padang gurun menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi hal-hal tersebut tidak sekali-kali membatalkan perjanjian Tuhan kepada umat-Nya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dua hal yang menyatakan bagaimana kehidupan umat Allah itu selalu ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Yang pertama, Tuhan Allah menuntun mereka menuju tanah perjanjian, dan ketika Tuhan menuntun mereka, maka ini bukan sekedar tanah yang memiliki kekayaan atau kemakmuran yang menjamin kesejahteraan hidup, tetapi ini adalah suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Allah menuntun mereka menuju ke tanah perjanjian, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ini berkaitan dengan tujuan yang Tuhan Allah tetapkan bagi umat pilihannya. Ini berkaitan dengan tujuan yang Tuhan Allah telah tetapkan bagi bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran pasal 3, kita dapat melihat alasan mengapa Tuhan Allah meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah yang di bawah kepemimpinan Raja Firaun telah begitu menindas kehidupan bangsa ini. Dan dalam Keluaran 3 ayat 17 dikatakan demikian, Tuhan berfirman bahwa Ia telah memperhatikan kesengsaraan umat-Nya. Tuhan telah mendengar seruan mereka dan Ia mengetahui penderitaan umat-Nya. Oh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah berkehendak untuk melepaskan bangsa Israel dari segala bentuk kesengsaraan dan penderitaan. Dan tanah yang dijanjikan itu adalah sebuah tanah atau negeri yang dipelihara oleh Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan kemudian kita mengetahui bahwa ternyata Tuhan menuntun mereka melalui jalan yang tidak biasa. Tuhan menuntun mereka melalui jalan berputar, melalui padang gurun menuju ke laut Teberau. Apakah Allah akan mengingkari janjinya tentang pembebasan dari perbudakan dan negeri yang makmur, sejahtera, berlimpah susu dan madunya? Tidak, saudara-saudara sekalian. Justru Tuhan menyatakan kebesaran dan kesetiaannya dalam menuntun umatnya hingga tiba di negeri perjanjian tersebut. Musa menyampaikan kembali hal ini kepada generasi itu, generasi yang baru, sehingga generasi yang baru tersebut diharapkan akan tetap setia dan taat mengikuti perintah Tuhan Allah dan hidup sebagaimana yang dikehendakinya. Para pendengar sekalian, Tuhan Allah memakai Nabi Musa untuk menjadi
penyambung lidah Allah, menyampaikan perjanjian-perjanjian, ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi, sehingga kehidupan bangsa pilihan ini tidak akan terkalahkan oleh kekuatan bangsa-bangsa lain. Bahkan sekalipun Nabi Musa tidak dapat memasuki tanah yang dijanjikan tersebut, tetapi Nabi Musa tetap dan terus menyuarakan pentingnya umat pilihan Allah hidup dalam kesungguhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan senantiasa berpaut kepadanya. Tuhan Allah menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang kedua, kita akan melihat bagaimana kehidupan umat ini selalu ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Tuhan dalam durasi waktu yang dapat dihitung dalam kehidupan setiap generasi. Tuhan Allah mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ketika Allah sendiri menuntun perjalanan awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka dalam kitab Keluaran 13 ayat 21 kita mendapati bahwa ternyata Tuhan tidak menuntun begitu saja, menunjukkan jalan lalu membiarkan mereka berjalan sendiri begitu saja, tidak. Tetapi Tuhan Allah berjalan di depan mereka. Ada tiang awan yang melindungi mereka pada waktu siang. Ada tiang api yang melindungi mereka pada malam hari, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Oh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah bukti bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan tidak sekalipun meninggalkan mereka. Sekalipun terkesan Tuhan menuntun mereka melewati jalan yang tidak biasa, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada di depan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka menghadapi tantangan dan berbagai kesulitan selama dalam rentang waktu perjalanan kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Bahkan tanah yang dijanjikan itu pun atau tempat yang akan dituju tidak luput dari pengawasan Tuhan. Tanah yang dijanjikan itu terus diperhatikan oleh Tuhan dari awal tahun hingga akhir tahun dan demikian seterusnya. Hingga tiba waktunya bagi bangsa Israel untuk memasukinya di bawah kepemimpinan Yosua. Musa memastikan kepada generasi yang akan memasuki tanah perjanjian itu bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang dijanjikannya di tanah perjanjian. Tentu ada tanda tanya besar dalam pikiran generasi baru ketika mereka akan masuk ke tanah yang sudah dijanjikan itu. Tentu ada ketakutan, ada keraguan-raguan, apalagi pemimpin senior mereka akan digantikan oleh Yosua. Apakah kualitas yang sama akan dimiliki sebagaimana Musa? Adakah Tuhan akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan besar dan memberi kemenangan dan memberi semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan umat Allah selalu ada dalam pemeliharaan dan pengawasannya. Dan melalui pembacaan firman Tuhan dan uraian yang tadi saya sudah sampaikan, melalui kebenaran yang dicatat dalam kitab Ulangan ini, dan secara khusus melalui nats kita pagi ini, kita belajar tentang kebenaran bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi hidup kita di masa depan.
Tuhan memiliki rencana dan rancangan mulia bagi hidup kita di masa depan, karena Ia adalah Tuhan Allah yang ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jika kisah bangsa Israel telah membuktikan kebenaran ini, terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima kelimpahan hidup karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, Ibrani 2 ayat 5 hingga 6 menuliskan demikian. Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita akan menemukan apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita selama kita setia kepadanya. Saudara-saudara, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus memiliki tujuan bagi diri kita sebagai pribadi, sebagai orang yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia punya tujuan bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, cucu kita. Ia punya tujuan bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalani hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Dia di tengah-tengah dunia ini. Karena inilah panggilan kita, inilah tujuan kita dipanggil menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bahwa kita harus menjadi saksinya. Tetap setia dan teguh dalam pengharapan kepada Kristus adalah jalan untuk menemukan apa yang menjadi tujuan Allah bagi hidup kita. Tetap setia dan teguh dalam pengharapan kepada Kristus adalah jalan untuk menemukan apa yang menjadi tujuan Allah bagi hidup kita. Saudara-saudara sekalian, masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian kata penulis kitab Amsal, dan benar, dalam Kristus masa depan itu ada, harapan kita tidak akan pernah hilang. Kemudian saudara-saudara sekalian, hal kedua yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi ini adalah bahwa janji dan penyertaan serta pengawasan Tuhan bagi kita tidak terbatas. Meski sistem dalam kehidupan kita membatasinya dengan tahun-tahun dalam hidup yang terus berganti. Janji, penyertaan, dan pengawasan Tuhan bagi kita tidak terbatas. Meski tahun ini akan berlalu, kemudian berganti lagi, dan demikian seterusnya. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Ia adalah satu-satunya Allah yang berinkarnasi. Ia adalah yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang.
Ia adalah Allah yang kekal itu. Dan Ia adalah Allah yang ada sekarang ini di tahun baru yang baru saja kita mulai. Dan sampai nanti pada akhir tahun, saya tetap yakin Ia adalah Allah yang terus menyertai kita. Ia adalah Immanuel itu. Dan demikian, penyertaannya tidak pernah terbatas oleh berbagai hal yang membatasi kehidupan kita sebagai umat manusia, karena Ia adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Terpuji dan termulialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Para pendengar sekalian, betapa melegakan hati kita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing yang tentu memiliki berbagai macam kesulitan ataupun tantangan. Betapa melegakan bagi kita sekalian yang mungkin terdampak oleh berbagai bencana alam ataupun masih terdampak oleh pandemi ini dan situasi-situasi hidup yang sulit bagi kita, tetapi hari ini kita mendapati kebenaran bahwa kehidupan kita ada dalam pemeliharaan dan pengawasannya. Betapa memberanikan iman dan hati kita ketika kita mendapati kebenaran bahwa Allah dalam Yesus Kristus memiliki tujuan bagi hidup kita di masa atau di saat ini ketika kita ada di tahun yang baru dan juga di masa depan kita. Betapa menguatkan kita ketika kita mendapati Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini begitu banyak kelompok-kelompok membuat prediksi dan lain sebagainya, baik terkait kehidupan pribadi seseorang, kehidupan berbangsa kita, kehidupan bergereja kita. Dan mungkin masih ada hal-hal lain yang mungkin dalam hidup saudara masih merupakan bawaan beban dari tahun kemarin. Rasanya kemarin kita belum bisa menanggung atau menyelesaikan persoalan atau beban itu, dan kita membawanya di tahun yang baru ini. Dan di tengah-tengah suasana yang seperti ini, saya memberanikan para pendengar sekalian bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita tetap ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, selamat menjalani hari-hari, minggu, bulan demi bulan selama tahun 2022 ini. Dan ketahuilah bahwa mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Dan kiranya Roh-Mu yang suci akan menolong kami untuk kami dapat merefleksikan kebenaran firman ini dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kemudian iman kami, percaya kami boleh kembali kuat dan diteguhkan, dan kami diberanikan untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini, oleh karena sesungguhnya Engkau sendiri ya Tuhan yang mengawasi kehidupan kami dari awal hingga akhir tahun.
Engkau adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kami, dan inilah keyakinan kami. Oleh karena itu, ya Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau yakinkan mereka untuk terus menaruh harap hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua. Terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.